Jumpa lagi bersama kami. Di ngobrol aja. Ya oke Bung Andi. Ya, Bung Mario. Jadi di hari yang penuh pesona ini kita coba membahas sebuah fenomena ya. Ya, fenomena apa ini? Kehidupan atau eksistensi para LGBT ya. Jadi sebelumnya kami membuat disclaimer dulu bahwa kita normal ya. Kita normal. Kami tentu pencinta Kaum lawan hawa, jenis ya. kaum Lawan hawa. jenis, Ya, lawan lawan jenis. jenis, ya. Intinya itu dulu disclaimer dari kami bahwa kemudian dalam obrolan kami terkesan bahwa kami akan pro kaum LGBT itu tergantung persepsi atau interpretasi dari teman-teman semua. Tapi intinya bahwa kami coba menyampaikan obrolan kami berdasarkan dasar-dasar atau landasan-landasan tertentu. Oke, kali ini kita akan mencoba mengulas ya, eksistensi kaum LGBT ini dari sisi ilmu pengetahuan. Just saya memberikan kesempatan bagi Bung Andi untuk menggambarkan eksistensi kaum LGBT tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Di dunia. Ya. Oke. Silakan Bung Andi. Jadi kaum LGBT ini sebelum-sebelumnya orang mungkin di ilmu-ilmu kedokteran lain mengatakan bahwa LGBT ini adalah penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan ya. Penyakit kejiwaan. Tetapi dengan perkembangan zaman, bahkan tahun 1990 WHO mengeluarkan pendapatnya. 1990 1990. 1990 ya. Mengeluarkan pendapatnya bahwa LGBT atau homoseksual atau lesbian, nah itu mereka bukan lagi suatu penyakit kejiwaan, ya melainkan itu normal, itu suatu yang Itu kodrati. kodrati ya. Kodrati, memang gitu. ada di dalam diri, diri orang-orang yang memang menyukai atau mencintai sesama sesama jenis. itu. Terus selain dari sisi medis kedokteran itu mungkin dari sisi lain Sisi hukum ya, kalau kita bicara dari sisi hukum Bung Mario, ya kita bicara secara hak asasi manusia lah, gitu. oke, landasannya kira-kira Landasannya apa? contohnya tentang Declaration of Human Rights, Ya. tentang hak asasi manusia, bahwa itu suatu kebebasan mereka untuk memilih gitu. Jadi tidak ada pelarangan terhadap hal itu, harusnya itu hak individu kan. Mereka mau sebagai menjadi seorang gay atau lesbian atau apa, tetapi pada paling yang pentingnya bahwa yang dasarnya itu adalah mereka tidak melakukan perilaku itu tidak menyusahkan orang lain. Ya, Gitu. ya. Paham ya maksudnya? Jadi untuk menonton ngobrol aja bahwa kalau mereka gay atau mereka lesbian, yang pada intinya mereka tidak menyusahkan orang lain dalam arti tidak dengan kekerasan untuk melakukan atau memenuhi hasrat seksual. Gitu. Yang penting tidak dengan cara kekerasan untuk Jadi kalau secara hak asasi mereka punya pilihan ya Punya untuk pilihan. menentukan arah seksual mereka arah seksual, ya. kebebasan itu. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mencabut ya, karena itu melekat. ya, Ya, sejak seperti yang Bung Andi bilang, secara medis sudah ditentukan bahwa ini bukan penyakit kejiwaan, tetapi memang bawaan kodrati ya. Dari sisi medis, apakah ada kemungkinan bahwa secara kodrati itu bisa berubah dari arah seksual yang sesama jenis kemudian menjadi hetero lagi? Bisa saja, itu bisa saja terjadi. Tetapi yang kayak seperti itu, maksudnya yang kodrati tadi, ada yang beberapa dengan contohnya ya, misalnya kita contoh ada beberapa yang penelitian mengatakan bahwa dia menjadi seorang LGBT itu pas sudah dewasa misalnya, mungkin karena apa pengalaman masa lalu atau pergaulan itu, dan itu dapat disembuhkan dengan metode-metode kedokteran juga. Oke, Gitu. ya. Tetapi ada juga yang memang mereka merasa bahwa mereka tidak tertarik dengan Lawan jenis. gitu. Jadi sudah dari lahir gitu. Ya. Gitu. Itu yang susah dirubah gitu. Jadi mereka merasa bahwa mereka nyaman dengan kondisi itu. Ya, ini soal perasaan ya. Soal Memang perasaan. kadang-kadang susah dibendung kalau soal perasaan ya. Nah, Dengan kalau Bung siapa Mario saja sendiri orang gimana? bisa jatuh cinta ya. Nah. Sabar Bung Andi. Nah, itu dari sisi universal, dari global, dari dunia ya. Karena patokan tadi dasar yang Bung Andi angkat itu adalah penelitian ilmiah kedokteran WHO secara medik dan yang tentu berdasarkan deklarasi hak asasi manusia ya. Sekarang bagaimana eksistensi kaum LGBT dalam konteks keindonesiaan, Bung Andi? Mungkin Bung Andi bisa gambarkan sedikit disposisi mereka saat ini. Jadi gini, di Indonesia ini kan tidak mengakui
tidak mengakui mereka. Mungkin masyarakat umum ya kan. Tapi saya coba dalam konteks konstitusi kita dulu Konstitusi, nih. ya. Secara hukumnya kita dulu Ya. nih. Nah, hukum kita, konstitusi kita mengatakan bahwa memberi satu kebebasan, kemerdekaan kepada seseorang. Berarti mereka bebas dong memilih. Berarti kalau mereka punya tempat ya. punya tempat di tanah Indonesia. di Indonesia. Oke. Mereka mau memilih bahwa mereka menjadi seorang gay atau lesbian, Intinya bahwa mereka tetap warga negara tetap Indonesia. warga negara Indonesia. Oke. Nah, gitu. Tetapi yang pada satu intinya bahwa seperti saya katakan tadi sebelumnya, perilaku lagi. Gitu. LGBT dia mau gay, lesbian atau apapun itu, transgender, tidak persoalkan, yang penting perilakunya dia. Iya, ya, Jangan ya. sampai tidak perilaku- memberi dampak negatif bagi orang lain. Bagi orang lain gitu. Ya. Jangan sampai ada suatu paksaan-paksaan dia dengan kekerasan mereka Untuk memenuhi hasrat hasrat seksualnya. Nah, itu ada sesuatu Nah, itu hal kan yang salah. menurut konstitusi. Ya tentu kalau menurut corak kehidupan sosial masyarakat Indonesia ya, kaum LGBT ini tentu masih mendapat penolakan keras ya. Entah dari berbagai sisi kalau kita tinjau, eksistensi mereka ini tidak diakui keberadaannya. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks misalnya membangun rumah tangga kaum LGBT Iya, dalam iya. hukum Indonesia? Dalam hukum Indonesia. Jadi gini, dasarnya dulu ya. Ya. Kalau kita pakai dasarnya, saya coba dari dasar hukum, contoh saja Undang-Undang Perkawinan. Ya, Jadi dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu, di dalam pasal satunya disebutkan bahwa perkawinan itu dilakukan untuk membentuk rumah tangga itu mereka yang laki-laki dan perempuan saja. ya. Berarti tidak ada tempat ini Ya, untuk sudah tidak ada tempat tidak ada berdasarkan tempat. undang-undang perkawinan ini, ya. perkawinan ini sudah tidak disediakan tempat buat Bagi mereka LGBT ya. LGBT ini gitu. Terus selain pasal 1 Selain pasal 1 itu pasal 1 pokoknya pasal Sudah 1 menentukan, itu sudah? sudah menentukan itu dasarnya. berarti dia bahwa tidak mungkin masuk ke pasal-pasal pasal lain, lain ya. lagi gitu. Itu untuk membentuk Nah, rumah tangga itu ya. hanya mereka perempuan dan laki-laki. Berarti betul-betul hanya Adam dan Hawa Adam dan Hawa, bukan gitu. Adam dan Bambang ya. Ya. Nah, jadi ada contoh kasus misalnya ya, kaum LGBT yang tentu punya niat kuat untuk membentuk sebuah rumah tangga. Kemudian mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan di negara lain. Mereka warga negara Indonesia. Melakukan pernikahan di negara lain dan kembali ke negara Indonesia. Apakah posisi seperti ini mereka mempunyai kekuatan hukum di Indonesia ketika kembali? Jadi gini, kalau di negara lain contohnya melegalkan ya perkawinan. Tetapi kita kembali ketika kita masuk pada hukum Indonesia, ya hukum Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tadi yang saya katakan bahwa pasal satunya menjelaskan itu bahwa perkawinan itu dianggap sah apabila mereka yang laki-laki dan perempuan. Nah, Oh, jadi otomatis meskipun mereka nikahnya di luar negeri, Ah, kembali ke kembali ke Indonesia Indonesia, mereka tetap tidak tidak diakui ya. diakui Ya gitu. mungkin kecuali mereka beralih warga negara bisa beralih ya. warga negara ke negara-negara yang melegalkan perkawinan Ya. sesama jenis Ya, baru bisa. dan tentu mereka bukan lagi warga negara Indonesia ya. gitu. Nah, ini jadi kerugian tersendiri tentunya bagi kaum LGBT di Indonesia ya. Mereka harus memperjuangkan cinta mereka di negara lain. Tapi kita harus akui bahwa kaum LGBT di Indonesia ini, Bung Andi, memiliki persentase yang cukup tinggi, Cukup tinggi, ya. iya. Jadi berdasarkan data, posisi Indonesia jumlah kaum LGBT itu berada di urutan kelima besar dunia ya. Artinya memang tidak sedikit orang yang memiliki kodrat perasaan sesama jenis di Indonesia ya. Tidak sedikit. Nah, sekarang bagaimana kira-kira menurut Bung Andi, apakah ada peluang atau celah hukum di Indonesia untuk menerima kaum LGBT ini secara konstitusi? Kalau secara konstitusi tentu sudah menerima mereka karena kebebasan mereka tadi Kebebasan itu. ya. Ya, Ya, kan? sekarang maksudnya ya dalam hukum ya, dalam hukum. Dalam contohnya mereka kalau mau melakukan perkawinan sesama jenis misalnya Berarti tidak bisa. tidak bisa untuk melakukan itu. Membangun rumah tangga ya. Nah, membangun rumah tangga itu tentu harus ada mungkin aturan hukumnya dirubah dulu. Ya, jadi ada peluang nggak aturan hukum itu dirubah di Indonesia? Menurut saya sulit. Sulit ya. Peluangnya kecil sekali kecil karena kita lihat masyarakat kita ini ya kan yang religius dan sosial ya dan kebudayaan yang begitu kuat. Nah, jadi untuk masuk pada sisi itu untuk merubah ya aturan atau pasal Dasar 1 hukum ya, pasal pasal 1 1 tadi itu, ya. undang-undang perkawinan untuk kita rubah pasal 1 itu tentu Kecil sekali ya. kecil sekali kemungkinan gitu. Saya tidak mengatakan tidak, tapi kecil kemungkinan untuk bisa sampai merubah aturan itu. Ya. Nah, jadi perkembangan zaman ini kan akan terus maju. Kita tahu Bung Andi ya. Di banyak negara
sudah mengakui perkawinan sesama jenis ini Iya. ya, itu kita tidak bisa pungkiri. Dan di Asia sendiri, Taiwan ya, memang Taiwan secara diplomatik tidak punya hubungan dengan kita. Kita Indonesia, Tetapi ya. di Taiwan merupakan negara Asia pertama yang mengakui perkawinan Iya, perkawinan LGBT sama itu jenis ya. itu, ya. Nah, itu kan perkembangan zaman ya. Akhirnya orang melihat bahwa eksistensi LGBT ini bukan lagi sebuah penyakit masyarakat ya. Karena apa? Karena mereka punya hak asasi satu. Yang kedua, mereka juga memiliki pilihan hidup, kebebasan ya. Di luar bahwa ada batasan-batasan moral, batasan-batasan religiusitas yang seperti Iya, Bung iya. Andi bilang, yang masih memang ada di dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berbeda dengan negara-negara yang sudah menerima ya. Jadi kita tidak bisa, mungkin tidak bisa berharap lebih bahwa di Indonesia akan diterapkan ya, Iya, iya, perkawinan iya. sesama Sama jenis. jenis gitu. Tetapi perkembangan zaman kita tidak bisa menutup kemungkinan, karena seperti saya bilang tadi, jumlah kaum LGBT Kaum di LGBT Indonesia, Indonesia nih ada di urutan kelima lima besarnya, besar. ya. Nah, jadi ini memang jadi sebuah perhatian ya seharusnya. perhatian penting buat Apakah Bung Andi, menurut Bung Andi ya, beberapa tahun ke depan entah kapan, apakah mungkin perkawinan LGBT di Indonesia akan diakui berdasarkan jumlah kaum LGBT yang ada kaum saat LGBT. ini? Bung Andi. Saya kalau untuk Indonesia mungkin bisa saja terjadi, mungkin bisa Ya. bisa saja kalau jumlah itu terus bertambah dan mereka terus menyuarakan itu mungkin saja bisa terjadi. Kita contoh saja, contoh kecil dari negara sebelah, Ya. Amerika contohnya. Ya kemarin kan Joe Biden juga mengangkat ada satu itunya dari LGBT. Oh, dia mengangkat masuk dalam kabinet ya? Masuk dalam kabinetnya Oh, dia ya, juga ya. gitu kan. Nah, jadi bahwa LGBT ini nanti ke depannya saya melihat ya, ke depan saya coba bukan meramalkan juga, Ya. saya melihat dengan Memprediksi jumlah, ya. memprediksi dengan jumlah-jumlah ini, dengan suara-suara terus mungkin bisa saja aturan hukum itu Bisa berubah ya, gitu. bisa berubah di luar bahwa ada ketentuan-ketentuan moral yang begitu kuat ya. Iya. Contoh satu sederhana aja. Semua mungkin kita membaca beritanya tentang kartu tanda penduduk misalnya di jenis kelaminnya mereka. Kan jenis kelaminnya pria dan wanita itu ya. ya kan, laki-laki dan perempuan itu. Tetapi kemarin kan sudah dibahas bagaimana mereka yang transgender ini memasukkan jenis kelaminnya mereka. Ya. Nah, oke. itu akhirnya suatu aturan hukum akan dirubah untuk menerima itu. Kalau sampai jenis kelamin ini sudah dibahas, maka perkawinan itu juga ada pasti peluang ada ya, peluang untuk dibahas lagi di dalam. Oke, hukum itu. terakhir, menurut Bung Andi ya, menurut Bung Andi sendiri, secara pribadi, pendapat pribadi, apakah kita harus menolak keberadaan kaum LGBT ini atau menerima mereka bagian dari kehidupan sosial masyarakat kita? Ya kita harus menerima. Menerima, oke. Dasarnya, alasannya? Bahwa begini, yang pada inti kita menerima bahwa mereka punya kebebasan. Itu pilihan hidup mereka sebagai individu ya, sebagai manusia. Bahwa saya punya pilihan nih, saya memilih saya untuk menjadi contohnya, menjadi LGBT. Dia memilih untuk menjadi seorang lesbian atau gay itu. Yang pada intinya mereka tidak menyusahkan orang lain. Atau tidak merugikan orang Merugikan lain ya? orang lain. Saya pikir pandangan mengenai posisi LGBT ini jelas ya, baik secara universal ya, keberadaan LGBT di dunia ini dengan dasar-dasar medisnya, dasar-dasar hukumnya ya, deklarasi HAM tadi, dan bagaimana posisinya di Indonesia kita, Bung Andi sudah bahas jabarkan dengan luar biasa sekali. Dan kita, pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut LGBT ini terkait dalam hubungannya dengan sisi perasaan humanis. Tentu masih dari obrolan ngobrol aja. Dan kita akan membahasnya di episode berikutnya. Oke, saya pikir cukup pembahasan kita tentang LGBT. Jumpa lagi kita di episode berikutnya. Jangan lupa untuk Subscribe, komen, dan like. Masih di ngobrol aja. Mantap.